nama saya Reza Syanipar, NRP 03119400000025 dari Departemen Aktuaria. Perkenalkan, saya Ari Esti Suryaningsih, NRP 063400000026 dari Departemen Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Wijaksono Muhammad, NRP 061184000088 dari Departemen Matematika. Perkenalkan, nama saya Aswahyuni dengan NRP 50062010016 dari Departemen Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Aisyah Skamber Fadila, NRP 500620166 dari Departemen Aktuaria. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai penelusuran referensi yang kredibel dan mengelolanya dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Berikut ini adalah topik-topik yang akan kami bahas. Yang pertama, referensi yang kredibel. Yang kedua, cara mengunduh artikel ilmiah dari referensi yang kredibel. Yang ketiga, cara menggunakan aplikasi Mendeley. Dan yang terakhir, cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk menampilkan sumber kutipan atau sitasi dan daftar pustaka di Microsoft Word. Jadi pada kali ini kelompok kami akan memaparkan tentang sumber referensi yang kredibel dan bagaimana mengelolanya dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, yang pertama kita harus mengetahui referensi yang kredibel itu seperti apa. Jadi di sini kata kredibel ini artinya apa sih? Gitu kan. Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredibel itu artinya dapat dipercaya. Jadi di saat kita ingin mencari referensi, kita harus melihat referensi itu telah dipercaya baik dari isinya maupun atau penulisnya. Oke, selanjutnya kenapa harus kredibel? Jadi yang pertama alasannya itu karena dapat dipercaya, yaitu terindeks dari DOAJ, seperti ORCID, seperti Google Scholar, Web of Science, Sinta, dan sebagainya. Yang kedua itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi referensi ini telah diterbitkan oleh lembaga resmi yang telah terdaftar. Misalnya diterbitkan melalui Science Direct, Hand of Online, Fake Publication, Elsevier, dan sebagainya. Yang ketiga itu dapat dilacak. Jadi referensi yang kredibel itu bisa dilacak melalui EISSN atau International Standard Serial Number, dilacak melalui ISBN, International Standard Book Number, dan dilacak melalui DOI, Digital Object Identifier. Nah, kemudian tips mengetahui referensi yang kita cari itu merupakan referensi yang kredibel. Yang pertama, kita harus memperhatikan penulisnya. Penulisnya ini itu sudah diakui dan profesional. Kita bisa melihat dari feedback yang diberikan para reviewer. Kemudian, yang kedua, kita melihat waktu publikasinya. Jadi, referensi yang kita cari ini itu waktu publikasinya itu maksimal 10 tahun. Jadi pada saat kita ingin mencari referensi, kita melihat waktunya ini itu 7 tahun. Berarti referensi ini termasuk referensi yang kredibel. Jadi maksimal 10 tahun. Dan yang ketiga itu kita lihat adanya pembuktian. Dengan apa? Dengan adanya sumber yang mendukung referensi yang kita cari ini tuh, dan juga sumber yang mendukung ini pastinya terpercaya. Selanjutnya, hal apa saja yang perlu kita hindari pada saat kita mencari referensi yang kredibel? Yang pertama adalah dari Wikipedia. Jadi, saat kita mencari referensi yang kredibel, kita tuh tidak disarankan mencari dari Wikipedia gitu, karena beberapa jurnal itu yang di Wikipedia itu tidak ada kejelasannya gitu. Kemudian yang kedua, kita disarankan tidak mencari dari Blogspot. Kenapa? Karena kan Blogspot itu bisa dibikin semua orang. Jadi penulisnya, pengarangnya tidak profesional atau tidak diakui dan kita tidak tahu kejelasannya. Dan yang ketiga itu
referensinya ini itu sudah berapa lama gitu kan. Jadi hal yang perlu dihindari itu jangan mencari referensi yang usianya publikasinya itu lebih dari 10 tahun. Kenapa? Karena kita tahu pendidikan sekarang itu semakin naik zamannya, pasti pendidikan akan semakin baru gitu kan, terbarui gitu. Jadi maksimal tadi itu usia referensi itu harus 10 tahun. Dan yang keempat itu kita harus memperhatikan siapa pengarang dan penulisnya. Kalau misalnya tidak jelas siapa pengarang dan penulisnya, itu tidak boleh kita ambil sebagai referensi yang kredibel. Jadi itu adalah hal yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan di saat kita mencari referensi yang kredibel untuk kepentingan kita. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengunduh file jurnal dari web atau situs resmi dan terpercaya. Nah, di sini saya menggunakan web Sinta. Nah, langsung saja kita buka Google, kemudian kita cari sinta.ristekbrin.go.id, kemudian kita cari. Nah, setelah itu tampilan yang keluar, tampilan awal akan seperti ini. Nah, langsung saja kita klik sources, kemudian kita klik journals. Ada banyak jurnal yang akan ditampilkan di sini sesuai tema atau sesuai topik yang kita inginkan. Nah, di sini langsung saja kita mencari topik. Saya di sini mencari topik kesehatan, langsung kita cari kesehatan, kemudian kita klik ikon pencarian. Nah, langsung keluar hasil dari jurnal kesehatan. Di sini saya memilih PEMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat. Kita klik. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Di sini banyak hasil dari jurnal-jurnal mengenai kesehatan masyarakat. Di sini saya memilih jurnal pendidikan gizi dengan media buklet terhadap pengetahuan gizi. Kita klik videonya. Tampilan yang keluar nantinya akan seperti ini. Untuk mengunduh jurnal yang sudah kita pilih tadi, langsung kita klik PDF di sini, PDF, langsung kita klik. Kita tunggu. Nah, akan muncul hasil dari jurnal yang sudah kita pilih. Halaman pertama dari jurnal yang sudah kita pilih. Nah, selanjutnya untuk mengunduh file jurnal ini, file jurnal yang sudah kita pilih ini, kita klik download this PDF file, langsung kita klik. Otomatis setelah kita klik download this PDF file, maka file jurnal yang sudah kita pilih tadi akan otomatis terunduh. Nah, kalau sudah terunduh, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti itu cara untuk mengunduh jurnal dari web resmi dan pastinya terpercaya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk mencari referensi, citasi, dan daftar pustaka dalam membuat karya tulis. Aplikasi ini sangat membantu penggunanya untuk mengerjakan makalah, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, maupun skripsi, tesis, dan sebagainya. Nama aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi Mendeley.
Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan sumber referensi, citasi, dan daftar pustaka dengan cara yang mudah. Selain itu, aplikasi ini juga meningkatkan hak indeks penulis artikel karena artikel tersebut dikutip. Seperti yang kita tahu, teori itu akan dianggap kuat apabila banyak orang yang mempercayai teori tersebut dan mengutipnya adalah salah satu bentuk kepercayaan tersebut. Lalu pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur penggunaan aplikasi Mendeley, khususnya untuk digunakan pada Windows. Langkah pertama adalah kita harus mendownload dan menginstal aplikasi Mendeley. Caranya adalah dengan cara kita mencari download aplikasi Mendeley, lalu pilih opsi download Mendeley untuk Windows. Kita klik. Lalu klik pada download Mendeley desktop for Windows. Lalu tunggu sampai proses download selesai. Untuk menggunakan aplikasi ini harus membuat akun terlebih dahulu. Klik tombol create akun, lalu di sana akan ada untuk memasukkan data-data seperti nama dan alamat email untuk verifikasi akun. Kalau sudah, untuk menginstalnya kita buka dulu aplikasi tersebut. Untuk menginstalnya, setelah membuka aplikasi, maka kalian tinggal klik next dan accept persyaratannya, lalu klik install. Setelah itu maka akan tampil tampilan aplikasi Mendeley seperti ini. Lalu langkah kedua adalah menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word. Caranya yaitu klik menu tools di sini, lalu karena sebelumnya saya sudah menginstal Mendeley, maka ada tulisan uninstall. Kalau sebelumnya belum menginstal Mendeley, maka di sini akan ada tulisan install Microsoft Word Plugin. Lalu kalian klik. Lalu untuk memastikan prosesnya berhasil, maka di sini akan ada tulisan uninstall-nya. Untuk memasukkan jurnal ke aplikasi Mendeley ini ada beberapa cara. Salah satunya ada add entry manually. Ini tuh kita memasukkannya secara manual. Ini kita pilih berbagai tipenya. Ada buku, ada jurnal dan lain-lain. Terus kita masukkan judulnya apa, judul dari jurnal yang kita cari, author dan lain sebagainya, kita isi secara manual semuanya. Kalau sudah selesai maka ditekan tombol save. Sekarang saya cancel dulu. Langkah selanjutnya yang bisa dipakai adalah untuk mencari literaturnya secara langsung. Kalau Mendeley-nya masih versi yang lama, di atasnya all documents ini tuh ada literatur search, di mana kita bisa langsung mencari sumber rujukan dengan memasukkan topiknya saja. Namun kalau di versi terbaru, literatur search-nya itu nggak ada. Terus bagaimana cara kita menggunakan literatur search-nya itu pada yang baru? Kita pergi ke website ya. Di sini dimasukkan alamatnya www.mendeley.com. Terus di sini dimasukkan search article. Misalnya kita ingin mencari jurnal tentang COVID-19, maka di sini diklik COVID-19, atau bisa saja di search for artikel ini COVID-19 seperti itu.
Di sini terdapat beberapa rujukan. Ini ada dokumen tipe, ini bisa kalian cari berdasarkan apa yang kalian butuhkan. Terus di sini ada edu library. Kalau kita klik di sini, maka jurnal yang ini akan masuk ke aplikasi Mendeley tadi. Dan view PDF ini bisa digunakan untuk mendownload jurnal ini. Lalu kalau ditekan yang tombol relate, maka nanti akan muncul jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik jurnal yang ada di sini. Sebentar. Setelah kita tambahkan ke add library tadi, kalau sudah ada tulisan view in library, maka jurnal ini sudah masuk ke aplikasi Mendeley. Di sini kita bisa melihat infonya, di mana ada judul, penulis, dan di sini ada abstrak dan DOI-nya. Terus kita lihat di aplikasinya. Di sini kan tidak ada jurnal yang kita tambahkan tadi, maka agar bisa muncul, kita klik syn ya, disinkronkan. Ini masih nunggu. Kalau proses sinkronisasinya sudah selesai, maka di sini akan tampil jurnal yang kita tambahkan tadi. Saat kita klik, maka di sini akan ada info yang lebih lengkap tentang jurnal yang kita ambil. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan Mendeley di dalam Microsoft Word. Yang pertama, sebelum kita memulai, kita buka aplikasi Mendeley dan login terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, jika belum menginstal MS Word plugin, bisa nanti di tools ini ada tulisan install MS Word plugin. Setelah itu, kita bisa ke file, add files, terus kita memasukkan buku yang ingin kita kutip. Contoh, ini ada buku Friedrich Nietzsche, Das Buch Zarathustra. Nah, nanti gunanya ini untuk membantu Mendeley mengambil referensi, citasi, dan referensi daftar pusaka. Lalu setelah dimasukkan, selanjutnya kita ke Microsoft Word. Setelah ke Microsoft Word, misalkan sudah ada yang dikutip, ini sudah dikutip, dan ingin diberi citasi, ini bisa langsung ke reference, terus insert citation, terus kita cari misal bukunya Das Buch Zarathustra. Oke, nah di sini keluar citasinya. Lalu jika sudah selesai, selanjutnya di Mendeley kita juga bisa menambahkan yang namanya daftar pusaka. Contoh, kita membuat daftar pusaka di sini. Lalu setelah itu kita bisa ke insert bibliografi, langsung keluar daftar pusakanya, siapa penulisnya, tahunnya, judul, dan penerbitnya. Baik, terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.